Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Ulil Albab ini. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang bertugas sebagai imam salat tarawih, insyaallah Ustadz Ikmal Pradesta. Kemudian yang akan menjadi Bilal yaitu Kak Dehan Akraman. Untuk pentausiah Ramadan pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ihsanuddin SAGM Hum. Profil tentang beliau lahir di Penangkalan 7 Februari 1970. Beliau berdomisili di Bogor. Untuk tema pada malam hari ini yaitu Hikmah Fondasi Membangun Peradaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Ihsanuddin kami persilahkan. Aja ya. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keringanan kaki untuk melangkah, sehingga kita dapat tadi melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan madrasah, Bapak Ibu dewan guru, Bapak Ibu guru-guru pembina, Bapak Ibu karyawan dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk memberi kultum insyaallah sekitar 15 menit ya. Ya. Anak-anak sekalian, gambaran sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Islam itu digambarkan dalam 3 hal, yaitu kehidupan yang didasarkan pada keimanan, itu satu.
yang kedua berdasarkan syariat Islam atau yang disebut dengan Islam, yang ketiga adalah akhlak atau yang disebut dengan ihsan. Nah, nama saya sendiri sengaja. Jadi fondasi kehidupan yang diinginkan oleh Allah itu ya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan, disebutkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai kaum beriman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itu sebaik-baik umat. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menciptakan kehidupan yang baik, yang enak, yang benar gitu ya. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah situasi kehidupan yang enggak enak, yang penuh kemungkaran itu kan enggak enak. Nah, kemudian beriman pada Allah. Dulu pernah saya sampaikan dalam khutbah, gambarannya itu seperti ini. Iman, Islam dan ihsan itu. Masih ingat enggak? Seperti pohon yang besar, akarnya kuat, menghunjam ke dalam tanah. Itu namanya iman. Jadi akidahnya kuat. Terus pohon yang besar itu tinggi, menjulang ke langit. Daunnya hijau, banyak daunnya rindang, cabang rantingnya banyak gitu ya. Itu melindungi semua manusia. Itu namanya syariat. Jadi syariat Islam tuh seperti pohon yang rindang itu, orang enak berteduh di bawahnya, adem gitu ya, terlindungi, merasa safety, merasa nyaman, enak gitu. Itu syariat Islam. Kalau syariat Islam itu diyakini, dilaksanakan dengan baik, itu akan bikin nyaman semua suku, semua bangsa, semua manusia. Nah, itu Islam, syariat. Nah, kemudian yang ketiga, pohon itu tidak hanya kuat akarnya dan rindang, tapi juga berbuah. Berbuah rasanya manis, ranum, enak gitu ya. Bikin kenyang, mensejahterakan. Nah, itu namanya akhlak. Akhlak itu apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Ciri-ciri akhlak baik itu memberi manfaat bagi orang banyak. Tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Nah, jadi gambaran muslim kehidupan yang diinginkan itu seperti itu. Ya, akidahnya kuat, syariatnya jalan, akhlaknya juga kelihatan. Nah, puasa Ramadan itu ada di syariat, di rukun Islam itu syariat. Islam itu rukun Islam itu ada 5, ya kan? Nah, pertama syahadat, yang kedua sholat. Sholat dikatakan mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Sholat itu hubungan kita dengan Allah, bikin kita tenang, dan kita merasa ada tempat mengadu gitu ya, khusyuk gitu ya. Nah, dikatakan orang yang sholat khusyuk itu nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi bertemu dalam sholat itu bertemu dengan Tuhan. Kalau kita khusyuk, gitu ya. Nah, itu hubungan pribadinya dengan Tuhan itu kuat, sholat itu. Kemudian zakat. Zakat itu hubungan dengan sosialnya yang kuat. Kita memberi orang yang tidak mampu ya, ashabus sumun. Nah, puasa
Puasa itu adalah kemampuan menahan diri. As-shaum atau as-siyam itu artinya al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Banyak. Pertama, menahan diri dari makan dan minum. Ya kan, latihan lapar, latihan sederhana. Karena banyak orang terlalu banyak makan, nanti perilakunya tidak terkontrol, gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut. Yasmut itu sama yasumu, saum juga. Saum dari apa? Dari bicara yang tidak baik. Nah, jadi saum liyasmut, sama yasum liyasmut, hendaklah diam. Diam itu maksudnya tahan diri dari bicara yang tidak baik. Kemudian ada hadis lagi yang ketiga. Apabila seorang pemuda, nah ini, apabila seorang pemuda sudah balik, sudah sampai waktunya untuk menikah, tapi belum mampu secara ekonomi atau kemandiriannya belum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, saum. Jadi buat menahan diri supaya tidak jatuh pada mengotori kesucian diri. Jadi kita seorang pemuda ini menjaga kesucian dirinya. Pemuda bisa juga artinya pemudi, ya. Nah, kita harus saum juga, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengotori kesucian diri kita. Nah, itu saum juga. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kemampuan menahan diri itu sangat penting. Karena banyak sekali dosa yang dilakukan manusia itu akibat tidak mampu menahan diri. Ya, orang yang korupsi nggak bisa nahan. Saya yakin hati nuraninya tahu, tapi dia nggak bisa nahan. Orang apa lagi, ya? Orang yang melakukan kriminal, orang yang katakanlah mencuri, bahkan perampok sekalipun, kalau ditanya perbuatan kamu tuh benar apa enggak, pasti dia bilang enggak benar. Kenapa melakukan? Enggak mampu nahan diri. Nah, jadi kemampuan menahan diri ini kita latih 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan ini latihan menahan dari makan minum, menahan dari bicara yang tidak baik, menahan kesucian diri, menjaga hati, menahan semua yang bisa membuatkan dosa. Nah, oleh karena itu menahan diri ini, puasa ini sangat penting supaya kita menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang bertakwa. Jadi dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 183 itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Nah, dikit lagi ya. Nah, setiap ayat
setiap ayat yang diawali dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu artinya apa? Artinya penghormatan Allah terhadap kita yang beriman. Jadi itu bentuk penghormatan Allah kepada orang yang beriman. Nah, yang kedua, sebagai bentuk titipan amanah. Ya. Jadi kita yang beriman ini dititipi amanah oleh Allah dengan syariat Islam ini. Karena Allah tidak menitipkan ke yang lain. Ya. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban-kewajiban agama itu yang tadi katakan secara garis besarnya itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu tidak diamanahkan ke yang lain-lain kecuali pada orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini kita yang berpuasa, yang mentaati Allah, mengikuti seruan Allah, insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat kehormatan oleh Allah, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah. Nah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kesimpulannya teman-teman, anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah bahwa puasa ini bagian dari syariat Islam. Fungsinya itu sangat penting, yaitu melatih kita untuk menahan diri dari berbagai hal, dari hawa nafsu dan sebagainya. Nah, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang bisa menahan diri, dilaksanakan dengan ikhlas, tulus, dengan penuh keimanan, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Nah, saya kira itu. Jadi ini bagian dari syariat kita. Kalau kita benar-benar menegakkan, mampu menahan diri, latihan 1 bulan Ramadan ini, mudah-mudahan 11 bulan berikutnya itu sudah kuat. Kita sudah kuat menahan diri dari berbagai godaan, dari hawa nafsu dan sebagainya. Saya kira itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, menahan diri dari marah, dari hal-hal yang tercela, ya. Selalu dikatakan ketika orang mengajak hal-hal yang tidak benar, kita katakan ana shaim, ya kan? Inni akhafullah, ana shaim. Orang ngajak berkelahi tidak ana shaim. Orang ngajak yang enggak benar ana shaim, saya nahan diri, gitu ya. Nah, kita biasakan seperti itu. Lama-lama nanti kita punya prinsip, kita punya karakter yang kuat, kita punya prinsip dalam diri kita. Saya kira itu anak-anakku sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.